Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur penggunaan lahan kota dan klasifikasi kota. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota dan menganalisis pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Nah, di sini yaitu ada teori struktur penggunaan lahan kota. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu ada teori konsentris, yang kedua teori sektoral, dan yang ketiga ada teori inti ganda. Yang pertama, teori konsentris. Teori konsentris dikemukakan oleh Ernest Burgess. Jadi menurut teori ini, daerah perkotaan itu dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama, ada zona pusat kegiatan atau CBD, Central Business District. Ada zona peralihan, ada zona pemukiman kelas proletar, ada zona kelas menengah, dan zona penglaju. Nah, kita bisa lihat di sini gambar teori konsentris. Adapun ciri-cirinya yang nomor pertama di sini yaitu nomor satu di sini yaitu inti kota. Jadi intensitas yang tinggi untuk kegiatan komersil dan pemerintahan seperti gedung, perkantoran, dan pertokoan. Yang kedua yaitu nilai harga jual atau sewa tanah itu tinggi. Yang ketiga, populasi untuk pemukiman sangat sedikit. Dan yang keempat, aksesibilitas mudah dan laju orang masuk atau keluar jumlahnya besar setiap harinya. Itu untuk zona 1. Nah, sekarang untuk yang zona 2 ini zona peralihan. Ya, untuk zona peralihan ini ciri-cirinya terikat dengan zona pusat kegiatan. Yang kedua, populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil baik di permukiman atau kegiatan sosial ekonomi. Yang ketiga, daerah dengan penduduk miskin. Selanjutnya, kualitas lingkungan pemukiman itu memburuk dan sering ditemukan daerah pemukiman penduduk kumuh. Dan tingkat kejahatan dan penyakit tertinggi di kota itu untuk zona peralihan atau zona kedua. Sekarang untuk zona ketiga yaitu ada zona pemukiman kelas proletar atau sosial rendah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kondisi pemukiman itu lebih baik, populasi penduduknya merupakan para pekerja dengan penghasilan kecil, contohnya buruh. Terus transportasi dapat dikatakan masih relatif mudah. Yang ke zona keempat di sini ada zona pemukiman kelas menengah. Nah, adapun ciri-cirinya, pemukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah, kondisi pemukiman lebih baik dibandingkan kelas proletar, dan lokasinya strategis dengan pusat perbelanjaan. Dan yang kelima ini yaitu ada zona penglaju. Nah, ciri-cirinya memasuki daerah belakang atau hinterland, daerah batas desa kota. Yang kedua, penduduknya tinggal di pinggiran kota tetapi bekerjanya di kota. Yang ketiga, biaya transportasi itu relatif tinggi menuju CBD dibandingkan dengan zona lain. Dan yang terakhir, pendapatan penduduknya itu relatif tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada teori sektoral. Nah, jadi teori sektoral ini dikemukakan oleh Homer Hodge. Menurut teori ini, unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, tetapi membentuk sektor-sektor yang sifatnya lebih bebas. Adapun di sini, susunan untuk ruang kota teori sektoral, yang pertama ini ada zona 1, pusat kota atau tadi CBD, zona 2, daerah manufaktur, zona 3, pemukiman kelas rendah, zona 4, pemukiman kelas menengah, dan zona 5 yaitu pemukiman kelas atas. Kita bisa lihat gambar dari teori sektoral. Di sini ada zona 1. Nah, untuk zona 1 di sini berarti ini perkantoran dan pusat perbelanjaan. Untuk zona 2 ini terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Sedangkan untuk zona ketiga ini berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan murbawisma atau tempat tinggal kaum buruh. Nah, untuk zona 4 ini berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan madyawisma atau tempat tinggal kaum menengah. Nah, yang terakhir ini zona 5 terdapat kawasan adiwisma. Nah, ini tempat tinggal kaum atas. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada teori inti ganda. Nah, teori ini dikemukakan oleh Harris dan Edward Woolman. Adapun susunan ruang kota teori inti ganda, yang pertama itu ada zona 1 pusat kota atau CBD, ada zona 2 daerah grosir dan manufaktur, zona 3 permukiman kelas rendah, zona 4 pemukiman kelas menengah, zona 5 permukiman kelas tinggi, zona 6 daerah manufaktur berat, zona 7 daerah luar CBD, zona 8 permukiman suburban, dan zona 9 itu daerah industri suburban. Nah, ini adapun gambar dari teori inti ganda. Tadi udah disebutkan zona 1 itu berarti itu pusat kota ya, sedangkan untuk zona 2 itu digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Sedangkan zona 3 itu digunakan untuk kawasan kaum buruh atau murbawisma. Nah, sedangkan zona keempat itu digunakan untuk kawasan kaum menengah atau madyawisma. Yang kelima, zona 5 itu digunakan untuk kawasan kaum atas atau tadi yang disebut dengan adiwisma. Yang keenam itu sebagai pusat industri besar. Yang ketujuh sebagai pusat niaga lain di pinggiran kota.
zona 8 itu untuk kawasan Madia dan Adiwisma, sedangkan yang 9 daerah industri suburban itu untuk kawasan industri. Nah, untuk selanjutnya di sini ada klasifikasi desa. Nah, klasifikasi desa itu bedakan menjadi 3. Ada berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan tingkat perkembangannya, dan berdasarkan fungsinya. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penduduk. Nah, untuk berdasarkan jumlah penduduk ini ada 5. Yang pertama ada yang disebut dengan megapolitan. Nah, megapolitan itu yaitu kota yang penduduknya itu di atas 5 juta orang. Nah, itu megapolitan. Sedangkan metropolitan itu kota yang penduduknya antara 1 sampai 5 juta orang. Yang ketiga, kota besar. Nah, kalau kota besar ini kota yang penduduknya itu antara 500.000 sampai 1 juta penduduk. Untuk kota sedang, kota yang penduduknya antara 100.000 sampai 500.000 orang. Sedangkan kota kecil ini kota yang penduduknya itu antara 20.000 sampai 100.000 orang. Nah, ini adalah berdasarkan jumlah penduduk. Yang keduanya yaitu berdasarkan tingkat perkembangannya. Nah, ini yang pertama ada tingkat eopolis, yang kedua tingkat polis, yang ketiga tingkat metropolis, yang keempat tingkat megapolis, yang kelima tingkat tiranopolis, yang keenam yaitu ada tingkat nekropolis. Nah, ini yang pertama ya, yaitu tingkat eopolis. Nah, tingkat eopolis itu yaitu wilayah yang baru berkembang menjadi kota baru, itu disebut dengan eopolis. Sedangkan tingkat polis itu kota yang masih agraris. Nah, yang ketiga ada teori metropolis. Nah, untuk teori metropolis jadi kota yang perekonomiannya itu mengarah ke industri. Sedangkan tingkat megapolis itu wilayah yang terdiri dari beberapa metropolis yang berdekatan sehingga menjadi satu wilayah perkotaan yang besar. Contohnya itu yaitu Jabodetabek. Yang kelima yaitu tingkat tiranopolis. Nah, tingkat tiranopolis ini kota yang kehidupannya penuh dengan kerawanan sosial seperti kemacetan, kriminal yang tinggi. Nah, itu. Nah, yang terakhir yaitu tingkat nekropolis. Nah, tingkat nekropolis itu kota yang mengalami kemunduran seperti kota mati. Nah, ini berdasarkan tingkat perkembangannya. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, ini ada 4. Ada kota pusat produksi, kota pusat perdagangan, kota pusat pemerintahan, dan kota pusat kebudayaan. Yang pertama yaitu ada kota pusat produksi. Nah, ini kota yang berfungsi sebagai pusat produksi, baik bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Nah, ini seperti di Gresik dan Surabaya. Yang kedua yaitu kota pusat perdagangan. Nah, ini kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, baik bagi perdagangan dalam negeri maupun internasional, seperti Jakarta dan Singapura. Yang ketiga yaitu kota pusat pemerintahan. Nah, ini kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan sebagai ibu kota negara seperti Jakarta. Nah, itu ya, bagi Indonesia itu Jakarta. Yang terakhir yaitu ada kota pusat kebudayaan. Nah, kota yang berfungsi sebagai kebudayaan bagi negaranya seperti Surakarta dan Yogyakarta. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga dengan adanya video ini, pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.